Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di kelas 11 ini. Selamat bertemu kembali kita di pelajaran sosiologi. Nah, di pertemuan pertama ini kita membahas tentang kelompok sosial. Itu adalah materi di KD pertama 3.1. Nah, karena kita belajar secara virtual online, jadi Bapak di sini sudah menyiapkan sebuah video. Silakan kamu tonton sampai habis video ini. Karena di akhir video, Bapak sudah menyiapkan beberapa kuis untuk kamu kerjakan di LKPD kamu masing-masing. Oke, selamat menyaksikan, selamat menonton, dan selamat menerima materi hari ini. Oke anak-anakku, di KD 3.1 ini pengetahuannya adalah tentang memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Sedangkan 4.1 keterampilan menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Nah, adapun indikator dalam KD 3.1 kelompok sosial ini antara lain yang pertama adalah memahami proses pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi dari berbagai sumber informasi tentang proses pembentukan kelompok sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu tentang proses pembentukan kelompok sosial dan mendiskusikannya berdasarkan pengetahuan sosiologi dengan berorientasi pada praktik pengetahuan untuk menumbuhkan sikap religiositas dan etika sosial. Yang keempat, mengidentifikasi data tentang ragam pengelompokan sosial di masyarakat sekitar dari berbagai macam sumber. Kita akan membahas definisi kelompok sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama, berhubungan secara timbal balik, dan saling menghargai. Menurut Hendro Puspito, kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari sejumlah individu yang melakukan peran-perannya yang saling berkaitan guna tujuan bersama. Nah, dari definisi dua tokoh tersebut, dapat kita simpulkan apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi serta memiliki kesadaran akan keanggotaannya dalam suatu kelompok dan memiliki tujuan bersama. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, kelompok sosial memiliki ciri-ciri merupakan kesatuan manusia nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia lainnya. Yang kedua, memiliki struktur sosial, pembagian tugas, melaksanakan status dan perannya masing-masing. Yang ketiga, setiap anggota kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan sistem nilai dan norma sosial yang telah disepakati bersama. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama dan norma-norma yang dinyatakan sebagai pedoman bertingkah laku. Yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Yang keenam, setiap anggotanya memiliki motif yang sama. Terdapat beberapa syarat dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok atau antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya harus memiliki hubungan timbal balik di antara mereka. Yang kedua, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan anggota atau bagian dari kelompok sosialnya. Yang ketiga, setiap kelompok harus memiliki faktor yang dimiliki bersama agar hubungan di antara anggota bertambah erat dan kuat. Yang keempat, kelompok sosial perlu memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang khas sehingga berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Yang kelima, kelompok sosial perlu memiliki satu sistem dan mampu berproses secara terus-menerus. Terdapat beberapa faktor dasar dalam membentuk kelompok sosial di masyarakat. Yang pertama itu adalah faktor keturunan. Faktor keturunan menjadi salah satu faktor dalam membentuk kelompok sosial. Misalnya, kelompok sosial keturunan Tionghoa yang ada di Jakarta, atau kelompok Cina Benteng yang ada di Tangerang. Ada lagi kelompok keturunan Arab yang ada di Bogor. Nah, mereka membentuk suatu perkumpulan berdasarkan keturunan. Itulah yang
dinamakan faktor keturunan sebagai pembentuk kelompok sosial di masyarakat. Yang kedua adalah faktor daerah asal. Faktor daerah asal menjadi salah satu pembentuk kelompok sosial. Kenapa? Karena mereka yang merasa satu daerah asal itu membuat suatu kelompok dan mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Misalkan, Ikatan Mahasiswa Minang di Jakarta, lalu ada perkumpulan orang-orang Tegal di Jakarta, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah faktor geografis. Faktor geografis contohnya adalah Persatuan Nelayan di Tangerang. Nah, faktor geografis ini kenapa namanya faktor geografis? Karena pembentukan kelompok berdasarkan tempat di mana mereka berada. Adapun contoh lainnya untuk faktor geografis, misalnya seperti komunitas pemetik daun teh yang ada di Gunung Bunder, Puncak Bogor. Lalu ada lagi faktor kepentingan. Faktor kepentingan merupakan salah satu juga faktor dalam membentuk kelompok sosial. Misalnya kelompok pencinta Sungai Ciliwung. Nah, di sana mereka membentuk kelompok karena mereka peduli dengan keadaan yang bersih dari Sungai Ciliwung tersebut. Faktor keagamaan. Faktor keagamaan menjadi salah satu faktor pembentuk yang kuat terhadap munculnya kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Misalnya saja di agama Islam. Nah, banyak kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan Islam bermunculan di masyarakat kita. Yang berikutnya, faktor ideologi negara. Nah, faktor ideologi negara ini kita ambil contoh di Indonesia. Indonesia memiliki ideologi yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Negara-negara lainnya tidak ada yang sama dengan negara Indonesia. Negara lainnya misalkan ada yang ideologinya komunis, gitu kan? Ada yang ideologinya liberal dan lain-lain sebagainya. Setelah adanya faktor dasar dalam pembentukan kelompok sosial tadi, nah, proses terbentuknya kelompok sosial itu pun ada proses-prosesnya. Yang pertama, adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, timbul motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, terjadinya interaksi antar anggota masyarakat. Yang keempat, terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat. Nah, jadi ada 4 poin ya. Jadi yang pertama itu adalah adanya persepsi dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, muncul motivasi di dalam diri masyarakat untuk membentuk suatu kelompok, lalu ada interaksi. Nah, ketika ada interaksi, maka terbentuklah kelompok sosial di dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi atau pembagian kelompok sosial di masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah kelompok semu. Di masyarakat ada yang namanya kelompok semu. Apa sih ciri-ciri dari kelompok semu tersebut? Kelompok semu memiliki ciri-ciri yang pertama, keberadaannya tidak direncanakan atau terjadinya tidak sengaja, sangat mendadak, atau secara spontan. Yang kedua, tidak terorganisir dalam suatu wadah. Yang ketiga, tidak ada interaksi, interrelasi, komunikasi secara terus-menerus. Yang keempat, tidak ada kesadaran kelompok. Yang kelima, kehadirannya tidak konstan. Nah, kelompok semu yang pertama kita bahas adalah kerumunan, yang kedua massa, ketiga publik, keempat geng, dan klik. Nah, untuk kelompok sosial kerumunan ini sendiri dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah formal audience atau khalayak penonton atau juga pendengar resmi yang mempunyai suatu pusat perhatian dan persamaan tujuan tetapi sifatnya sangat pasif. Nah, kalian bisa lihat contoh di atas. Nah, ini adalah contoh dari formal audience. Yang pertama kita lihat gambar, yaitu ada khutbah Jumat dan penonton bioskop. Nah, mereka hadir di sana itu merupakan suatu kelompok sosial, namun mereka sangat pasif. Nah, berikutnya adalah kelompok kerumunan, planned expressive group.
Nah, kelompok ini dibentuk itu untuk mencari kepuasan karena dia tidak mementingkan pusat perhatian, tetapi dia lebih mencari tujuannya. Tujuannya itu untuk melepas penat dari kegiatan sehari-hari. Contohnya, orang yang berdansa, berpesta, dan berrekreasi. Nah, di atas ini bisa kita lihat contohnya itu adalah penonton konser. Penonton konser merupakan salah satu dari Planned Expressive Group. Nah, yang berikutnya adalah inconvenient causal crowds, kerumunan yang terlalu bersifat sementara yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Misalnya, orang-orang yang antri dalam membeli karcis dan orang-orang yang menunggu bus. Seperti yang kita lihat di gambar di atas ini ya. Nah, di sini adalah orang-orang yang antri untuk membeli tiket dan antri naik bus Transjakarta. Nah, itu adalah contoh dari inconvenient causal crowds. Oke, selanjutnya panic causal crowds, yaitu orang-orang dalam kesulitan yang sedang menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dorongan dalam diri seseorang cenderung mempertinggi kepanikan. Nah, kita lihat contoh di atas itu adalah kepanikan orang-orang saat terjadi gempa bumi. Nah, kalau kalian pernah tonton TV yang ada kejadian gempa bumi, nah itu orang-orang pada keluar gedung-gedung, keluar rumah, mereka mencari tempat perlindungan yang aman. Nah, itu adalah salah satu contoh kelompok panic causal crowds. Oke, untuk berikutnya yaitu adalah kerumunan spectator causal crowds atau kerumunan penonton. Kerumunan ini terjadi karena orang-orang ingin melihat sesuatu kejadian. Nah, kalian bisa lihat gambar di atas itu adalah kerumunan dari peristiwa kecelakaan. Nah, di sana kita lihat orang-orang berkumpul untuk melihat suatu kejadian yaitu kecelakaan. Nah, itulah yang disebut dengan spectator causal crowds. Nah, yang berikutnya adalah acting lawless crowds atau kerumunan emosional. Nah, kerumunan ini memiliki tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma sosial. Contohnya kerusuhan sosial atau pengerahan massa melawan anarkisme. Nah, kalian bisa lihat seperti gambar di atas. Nah, ini adalah kerusuhan pada bulan Mei 1998 yang terjadi di negara kita, di Indonesia ini. Nah, kerusuhan ini itu menandakan runtuhnya Orde Baru pada saat itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Nah, jadi kalian sekarang sudah paham ya, kalau acting lawless crowds itu adalah kerumunan emosional yang terjadi di dalamnya bentrokan fisik. Nah, berikutnya adalah immoral lawless crowds atau kerumunan tak bermoral, yaitu segala tindakan yang bertentangan dengan norma-norma pergaulan hidup tetapi tanpa tujuan tertentu. Nah, kalian bisa lihat contoh di atas. Ini adalah kerumunan yang namanya immoral lawless crowds. Kenapa? Karena mereka di sini ada, tapi mereka melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya di sini adalah para pemabuk. Nah, mereka berkumpul untuk mabuk-mabukan dan norma di kita itu melarang kita mabuk-mabukan di tempat umum. Nah, di kelompok semu lainnya ada juga yang namanya kelompok massa. Nah, massa ini itu merupakan kelompok semu yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan kerumunan, tetapi kemungkinan terbentuknya disengaja dan direncanakan dengan persiapan sehingga tidak bersifat spontan. Misalnya, kelompok yang dikumpulkan untuk berdemonstrasi. Nah, kelompok-kelompok itulah yang disebut dengan massa. Kelompok selanjutnya pada kelompok semu yaitu publik. Nah, kelompok publik kemungkinan terbentuknya tidak pada satu tempat yang sama. Terbentuknya karena ada perhatian yang disatukan oleh alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, dan pengeras suara.
Alat-alat komunikasi memungkinkan publik berkembang jauh lebih besar jumlahnya. Nah, kelompok semu berikutnya yaitu adalah geng. Geng merupakan kelompok semu yang terbentuk karena hobi, gender, dan lain-lain sebagainya. Nah, kelompok geng ini merupakan kelompok semu yang sifatnya negatif. Biasanya ada pada remaja. Contohnya, geng motor, geng anak sekolah yang suka tawuran. Bagian dari kelompok semu lainnya adalah klik. Klik merupakan kelompok semu yang tidak berstruktur, tapi memiliki kepentingan yang sama. Biasanya terbentuk pada anak-anak remaja. Nah, mereka di sini tempat untuk mencurahkan rasa emosi, rasa senang, gembira, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa hal positif dan negatif yang ada pada klik. Sekian materi kali ini KD 3.1, tapi ini baru part 1 ya. Minggu depan Bapak akan upload materi lanjutan dari KD 3.1 yaitu masuk ke part 2. Kalian semua silahkan baca-baca dulu materinya di rumah. Tetap semangat ya walaupun kita belajar dengan kondisi PJJ seperti ini. Assalamualaikum.